kata penyair, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian mah datangnya tiba-tiba, lobang kubur itu terjadi peti amal kita. Yang muda mati yang tua, yang sehat mati yang sakit, pejabat mati rakyat, warga mati RT. Kiai repot urusannya. Keluar di TV running text acara peringatan maulid keluarga besar Bapak Haji Joan Semanan kali deres, ustadznya mati lagi ceramah, lah repot. Ibu pada mati, RT mati, semua mati, kan saya baca doa. Main dihabisin baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para tuan-tuan guru yang mulia, wabil khusus yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, Bapak Ketua RW 06 Al-Mukarram, Bapak Suhaib Rizal. Alhamdulillah punya Pak RW masih muda ya, rambutnya hitamnya udah dikit. Al-Mukarram, Bapak mantan Ketua RW ada mantannya, Bapak Muhasan Diam. Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, keluarga besar Bapak Haji Joan, kemudian keluarga besar Ibu Hajah Harimah, keluarga besar Ibu Hajah Nisin, keluarga besar Bapak Haji Adi, kemudian Al-Mukarram pimpinan Majelis Taklim Nurul Jannah, Al-Mukarramah Ibu Hajah Halimah, kemudian keluarga besar Haji Iskandar, Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Majid, orang tua kita, kemudian orang tua kita, orang tua kami juga Ibu Hajah Mu'iyah, Sohibul Wasilah. Saya punya saudara, punya sahabat Ustadz Muhammad Yakub, salah satu orang yang paling istiqomah yang saya kenal. Sebab dari zaman mondok di pesantren sampai gini hari badannya segitu-gitu aja. Tinggiin kagak, gemukin kagak, tapi anaknya sampai 4, berarti susunya cowok. Segenap para guru, para satgas, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah kasih berkah panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah, ibu-ibu kelar mulu dan besok duit belanjanya ditambah, lakinya pada jadi laki yang setia sama istrinya, agak suka ngayap sama mancing kemana-mana,
Laki-lakinya tukang mancing semua. Meja gede banget, parutan hantu. Ya, nasib ulang kiai memang penceramah kayak ikan mujair. Ngopi mah udah tadi di dalam ngopi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang sederhana dan mulia ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya girang begitu nyampe melihat ibu-ibu, saya paling girang kalau muludan pengajian melihat ibu-ibu, saya girang. Bab saya lihatin satu paling banyak ibu-ibu, bapak-bapak masih gitu doang tuh. Belum lagi ibu-ibu mah kalau urusan ngaji, urusan arisan, muludan, pak dia mah niat, datang niat ya. Bener begitu ya? Jilbab aja seragam jilbab. Lasono warna-warna apa namanya ini warnanya ya? Coklat su. Belah sini warnanya kuning ya. Untung kagak bau ini ya. Jadi ibu-ibu mah saudara kalau ngaji muludan niat, baju seragam, jilbab, tas bawa nggak tas? Bapak-bapak mah boro-boro bawa tas. Kelihatan ibu-ibu mah niatnya asal muludan, ngaji niatnya cakep. Buku Yasin ada, buku Yasin. Sifat 20 ada. Catatan utang seragam ada. Itu berangkatnya, pulangnya. Jeruk masuk. Kue pepe, pisang Ambon, uli, semangka. Makanya berangkat enteng, pulang kadang-kadang begitu dia pulang mulu dan pulang ngajinya, namanya ibu mah kadang-kadang dia bareng-bareng naik angkot rame-rame. Takut ketahuan temennya bawa kue banyak, itu tas cepempit aja di keteknya. Naik angkot gerak pules, tas merosot dari keteknya, kedudukan temennya. Begitu sampai di rumah dia buka buku Yasin nempel sama uli. Si ibu-ibu mah ngapa-ngapain inget amaan. Kalau bapak-bapak mah boro-boro, baju aja mulu dan pokoknya itu. Ntar ke musola subuh pokoknya, ngaji pokoknya. Mudah-mudahan nih hadir malam hari ini hajat kita, keinginan kita, doa yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddahimin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Jadi malam hari ini kita datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang sebenarnya kalau ngitung-ngitung tanggal mah udah kemana tahu ini. Bener nggak begitu tuh? Cuman yang namanya orang cinta, apalagi orang Betawi. Karena orang Betawi mah kok muludan kagak ada wayahnya, bener apa bener? Indah rumah muludan, ngawinin, nyunatin, 7 bulan, bercerai doang kagak muludan. Jadi emang apa kita hadir? Lantaran cinta. Makanya kata seorang ulama besar bernama Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya, beliau katakan hakikat orang ngerayain maulid mah ibaratun anil farahi wassurur bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngadain maulid, ngadain muludan kata orang Semanan tuh, lantaran apa itu? Ta'birun anil farahi wassurur, itu gambaran senang, gambaran suka, gambaran girang dengan sosok yang namanya Nabi Muhammad. Ibu senang nggak sama Rasulullah tuh? Cinta nggak sama Rasulullah? Ini kalau bukan dasarnya cinta mah kagak nyampe kok, kemarin kagak nyampe. Kan kalau ngitung-ngitung jam segini, enakan juga kita nonton TV di rumah, benar begitu ya? Orang lagi jam segini mendingan juga ada di teras rumah, ngopi dah segelas, pisang goreng sepiring, samsu 2 batang. Orang Betawi aman nggak begitu tuh? Duit di kantong 2 juta, beres ya urusan. Tapi lantaran ada cinta, makanya mau duduk Depok bareng-bareng. Nih model-model begini yang ntar nemenin Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Ya amin baik dulu, gratis amin mah. Jadi sekagak-kagaknya saudara, ini kita hadir landasannya sebabnya 2. Yang pertama, satu hadir maulid dan dasarnya lantaran iman dan takwa kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, landasannya karena ada cinta kepada Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Emang mengapa Ustaz itu perlu landasannya pertama iman? Emang iman dulu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Sebab model-model kayak kita begini yang model begini Pak, itu bukannya lihat yang begini nih. Ya kan yang kayak begini mah Pak Haji imannya kagak stabil yang begini nih. Dan ngaku beneran begitu ya? Kalau boleh minjem bahasa ekonominya fluktuatif, namanya fluktuatif. Nenek-nenek ngerti fluktuatif, ngerti orang tua? Bisa gampangin bahasanya. Fluktuatif itu kadang-kadang naik, kadang-kadang ada di atas, kadang ada di, kadang nambah, kadang fluktuatif itu namanya. Kira-kira ibu-ibu orang Semanan seringan di mana? Di atas atau di bawah? Hah? Kok seringan di mana? Seringan di bawah. Di atas kagak sanggup. Kita ngomongin apa ini? Kadang di atas, kadang naik, kadang kurang, kadang. Di bapak-bapak kira-kira seringan nambah apa kurang? Nambah. Engkau seringan kurang. Ini bini siapa sih ngapain ya? Allah. Itu modelnya kok iman kita begitu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, kadang nambah, kadang kurang. Karena iman kita yang model begini kudu di-upgrade. Apa kata Rasulullah diantaranya berkaitan dengan iman? Maka ketika sahabat Rasulullah suruh untuk memperbaharui iman, kata Rasul, jadidu imanakum. Sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul bagaimana caranya? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
la ilaha Muhammadur. Banyakin ucapin la ilaha, kita mulu dan ingat gak sama Rasulullah nih, bisa nambahin iman kita kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang 4 biji nih, kayak pesannya. Pegang 4, denger biji ketawa banget. Ini yang begini Pak, ini dalil kasih. Ya. Allahu Akbar. Sebab orang hidup butuh iman, kudu yakin sama ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka kata Syekh Nawawi Banten tuh ada kitab kecil namanya Asimarul Yadi'ah ala Riyadil Badi'ah. Orang pengen tenang hidupnya, pengen terarah, di kudu megang 4 ini. Bagian huruf cabang daripada iman. Yang pertama al-yaqinu bil qada'i wal qadari. Orang kudu yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagian agak ngurusin pisan. Begitu saya impleng-impleng, asal habis senam dia makan bubur 2 mangkok sama mie ayam 1 mangkok, pulang bungkus ketoprak 2 bungkus. Pengennya mah kurus, segini-gini juga. Olahraga pengen sehat, wayahnya batuk gak itu? Wayahnya pilek gak itu? Ya kalau orang semanan mah penyakitnya kagak usah yang tinggi-tinggi. Ya ilaha illallah, orang yang kata dia. Bener apa bener Bu? Jadi hidup itu ketetapan. Kaya miskin ketetapan itu mah. Ini kan semua kalau ditanya pengen kaya kagak kaya? Wah ilah pengen. Kerja udah macam-macam, berangkat pagi pulang sore, ada yang berangkat pagi pulang malam, ada yang berangkat pagi pulang. Kata bininya, Bang kita udah punya ini rumah yang banyak. Iya Neng, abang juga pengen. Manusia mah kagak ada puasnya Pero ya. Udah punya sepeda 1, pengen punya sepeda 2. Punya motor 1, pengen punya motor 2. Punya mobil 1, pengen punya mobil 2. Punya rumah 1, pengen punya rumah. Apa lagi tuh? Berani emang? Muka-muka begini mau nambah bini kok. Tapi aku juga ngobrol sama saya sering deh Pak. Tema sebenarnya Ustaz berani pengen kawin lagi. Cuman masalahnya bininya lebih berani daripada dia. Kagak ada puasnya Bang orang mah. Pengennya mah kaya. Kerja udah berpuluh-puluh tahun. Kata Allah susah sampai gini hari tetap susah. Paham begitu? Paham? Pegang tuh 4. Jadi hadir kita pertama ini semua juga datang lantaran ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar ini jadi orang-orang pilihan yang kelak di akhirat kita bisa membersamai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang bikin pegel lantaran ngeliatin orang dulu. Yang bikin pegel ngeliatin orang. Tetangga beli motor baru, dia beli botrek. Begitu kok ya. Dapat kabar lagi, oh itu tetangga kemarin beli motor, sekarang beli mobil baru, masuk rumah sakit. Sampai dirawat. Lagi dirawat dapat kabar lagi, dia beli rumah baru, mati bisa itu orang. Ngukurnya sama orang. Padahal mah di rumah udah punya motor, punya laki, ada gajinya. Yang bikin makan kagak enak karena kita makan jengkol ngebayanginnya rendang. Bener apa bener? Enak kan juga orang susah. Orang susah mah bisa jadi dia makan enak. Terlebih bisa enak mah. Orang kaya Bang duitnya banyak belum tentu dia bisa enak makan meskipun bisa beli makanan enak. Bener gak begitu tuh? Kontrakan 100 pintu, duit 5 miliar, tapi setruk. Ayo dah. Enak gak kira-kira itu? Datang Ustadz Yakub nyorok ke saudaranya yang setruk, bawain rantang tuh 4 susun, bawahnya daging kambing, atas daging sapi, atas daging ayam, atasnya lagi sayur kerupuk, isinya kentang, ada tepung. Orang dulu begitu tuh. Dibawa masuk sama bininya, lakinya ngelihat, kenapa orang setruk ini Maya? Ngomong kagak jelas dia tuh.
nggak makan yakin gitu kata dia. Makan di taper kok, bolehnya tibang kentang, buncis, sama telur. Padahal kontrakan 100 pintu, duit dia punya 5 miliar. Yang model begini, kontrakan kagak nyampe 100 pintu, boro-boro duit 5 miliar, makan muludan di mana aja itu nampan bersih yang begini. Bener ya Bang ya? Sebab orang susah mah bukan takut sama penyakit. Kalau orang punya duit takut sama penyakit, sebab dia tahu penyakitnya. Saban bulan dia kontrol, check up, kata dokter bapak kena darah tinggi, kagak boleh makan daging kambing. Orang susah di mana aja dia muncul dia makan, bukan kagak tahu penyakit. Orang kagak pernah check up di mana tahu penyakit. Orang susah mah dia makan, tahu-tahu mati di atas balai, beres sudah tuh orang susah. Ayo enakan mana coba kira-kira tuh? Orang susah mah kagak pakai mantang ya nyajian tuh. Makanya orang kaya bisa beli makanan enak, belum tentu enak mah. Urusan tidur juga sama, urusan tidur mah. Emang orang kaya tidurnya pules? Tidur yang info cari pulesnya apa-apanya coba dah. Pules. Kasur jutaan, kalau kagak pules buat apa? Di hotel kagak bisa tidur. Ya orang Semarang tidur di hotel, AC dingin bener, dia dingin begini tuh. Orang kaya mah Bang takut, mau pergi aja takut. Ini orang Semarang kalau lebaran sama orang laki dibeli emas berapa gram nyaji? Jangan mantan jujur apa po? Punya emas 5 gram sampai 20 gram. Ini tibang jagain emas 20 gram, gemboknya bisa lebih dari 5. Udah coba apa? Pergi ke toko emas, kata lagi Neng, nih sekarang abang ada rezeki, beli emas dah. Beli tuh emas 15 gram dari toko emas, dompetnya dapat gak tuh dompetnya? Itu dompet ada sletingnya nggak kok? Dikunci 1. Nyampe di rumah itu dompet emas biar aman ditaruh di mana? Kotak perhiasan ya Bang, biar aman digembok nggak tuh kotak perhiasan? Gembok yang kecil 2 udah. Kotak perhiasan naruhnya di mana? Lemari, biar aman kalau mau pergi. Lemari dikunci nggak tuh? 3 udah. Lemari di mana adanya? Di kamar. Mau pergi, kamar dikunci nggak tuh? 4. Kamar adanya di mana? Di rumah, biar aman dikunci nggak tuh Mas? Kunci pintunya udah berapa itu? 5. Rumah ada pagarnya nggak? Takut ada maling, digembok nggak tuh pagar? Emas 15 gram, gemboknya sampai 6. Orang kaya mah. Coba kalau orang susah, ya ilah ilah, itu pintu ngablak aja. Bener kan begitu? Tengari bolong itu pintu ngablak, kagak khawatir maling dia mah. Emang apa kagak khawatir? Nah rumahnya orang ada apa-apanya. Tuh enaknya orang susah. Masa kita jadi kalau melihat begitu nyaji apa engkau kalau kita redok sama ketetapan Allah, oh kita hidup begini adanya, emang rizki mah udah diatur oleh Allah Subhanahu. Maka Rasulullah sabdakan dalam salah satu hadisnya, beliau katakan di antara petuah Rasulullah adalah kemudian waddah bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridholah dengan ketetapan Allah yang sudah Allah bagikan kepada kalian, maka kau akan menjadi orang paling kaya di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Terima aja. Jadi saya nelfon Ustaz Yakub sore. Gimana ya nih Jai, saya begitu. Nyaji mana? Anu lagi masak semur, dia kata begitu. Akhirnya saya tahu Nyaji masak, saya di rumah berangkat orang pakai makan lagi akhirnya. Yang kedua adalah mahabbah, karena ada cinta kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Kok ada cinta Ustaz? Penting. Sebab orang kagak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar kecuali diantaranya harus ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Penting cinta mah kepada Rasulullah, bukan sekadar tahu ini perintah, yang itu larangan, bukan cuma itu. Tapi yang terpenting bagaimana bisa menjalankan apa yang Allah perintah, ninggalin apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Seberat apapun itu perintah, seberat apapun larangan yang kudu kita tinggalin. Kalau ada cinta, insya Allah rasanya jadi enak.
cinta. Kudu punya cinta. Orang sampai kata bang gara-gara cinta kagak pakai ngukur diri pak kadang-kadang. Buat neng maka tadi ya, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan ku seberangi. Kayak kan begitu. Boro-boro dia mau mendaki gunung yang tinggi, naik kontogi aja merosot mulu. Jakarta lautan dia mau seberangin, boro-boro bang mau nyeberangin lautan. Padahal memancing ke preset, kecemplung ke empang, kelem ke dalam. Orang sering kagak ngukur gara-gara cinta, yang kagak bisa dibikin di. Gara-gara cinta kadang yang pinter jadi goblok, yang pinter jadi goblok, yang geblek jadi pintar, yang lemah jadi kuat, yang kuat jadi lemah. Cuman gara-gara cinta. Makanya orang mengatakan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi, akan hilang selamanya sampai nanti akhir masa. Renungkanlah. Rasa cinta pasti ada mah yang bernyawa sejak hingga tetap dan takkan sampai nanti akhir, takkan selamanya sampai nanti akhir. Renung coba itu ya. Kalau giliran lagu ngapa nyambung banget ibu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum. Tatakun dari Hongkong, tatakun. Tempangan begini mau orang nyambung ini ya. Emang asal lakum tatakun mulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu masih sering lo dengar. Aduh ya Allah ya Rabb, lempengan itu mengapa jadi susah nyambungnya ya Bang? Kadang-kadang terjadi KDRT, tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah RT. Salah ya? Kan gitu ya? Kekerasan dalam rumah tangga. Lihatlah tanda merah di bekas gambar. Sering kau bila kau menutupi, pulangkan aku pada atau Bang minta cerai semua nih Bang nih. Allah nyambung benar. Bisa Bang baca Quran juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na fa inna ma'al fa idza farag wa ila rabbika shadaqallahul. Besok hari Senin libur ya Neng ya. Bilangin bapak waktunya bayaran. Yang pertama nambahin iman, yang kedua nambahin numbuhin cinta kita kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Cinta itu yang kedua. Orang kagak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar kecuali harus ada rasa cinta.
Tadi saya kata kalau rasa cinta mantar yang berat jadi enteng, yang kagak bisa entar dibikin di seberat apapun itu perintah, kalau dasarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya berangkat begitu. Biar kata itu kebiasaan udah mendarah daging dalam kehidupan kita, tapi kata Allah jangan dikerjain, kagak bakal dikerjain. Semua gara-gara cinta. Cinta ada kekuatan, dan cinta akan membuat ibadah kita, hidup kita menjadi indah. Pokoknya hidup harus ada cinta, insya Allah. Dulu orang Arab punya kebiasaan bang minum homer. Orang Arab dulu punya kebiasaan, jangan kata tengah hari bolong malam, bangun tidur ke kumurnya pakai homer ke orang Arab. Tapi begitu ayat turun, Allah perintahkan untuk kagak boleh minum khamr. Dalam riwayat dikatakan pankan soratil kanadil, pecah itu kindil, pecah itu bejana yang ada di rumah-rumah orang Arab karena turun perintah tidak boleh minum khamr. Sampai riwayat mengatakan saat itu Mekah becek sama minuman keras itu. Sampai segitu sahabat mah kata Allah dan Rasulnya kagak boleh, karena ini perintah Allah dan Rasul, dia tinggalin. Perang disuruh perang, begitu datang senyum. Sahabat mah begitu libur perang nanya, ya Rasul kapan perang lagi? Ini kata sahabat, kita di kampung begini boro-boro diajak perang. Kadang-kadang kerja bakti di musolah aja begitu diajak ngilang mulu, ngilang yang begini nih. Sekalinya datang kerja belum, ngepel belum, kopi udah habis segelas, pisang goreng, rokok 3 batang. Begitu rokok habis bukan kerja, kongko lagi baik. Allahu Akbar. Dah hilang-hilang itu tabarri minal hauli wal quwwah. Kalau ada apa-apa jangan ke dukun. Kalau ada apa-apa nyarinya jangan selain Allah Ta'ala. Apalagi timbang datang ke dukun, air timbang diludahin disembur doang. Kadang-kadang kita jadi pinter, jadi bego kok gara-gara begitu. Air timbang yang harga 3.000 perak bawa ke dukun, timbang disembur diludahin bisa berubah jadi 4 juta. Kalau timbang urusan nyembur maka gak usah ke dukun, bawa ke Ustaz Yakub tuh. Kalau timbang nyembur ngeludahin mah dia juga bisa. Kagak usah pakai 4 juta, 3,5 juta, bisa nggak 3,5 juta? Ente sejuta, ani 2,5 juta. Ya begitu tuh hidupnya kudu yakin. Nah kalau sekarang jadi orang kaya, dapat nikmat kudu bersyukur. Kalau dapatnya musibah, kuncinya jalanin perintah Allah, kuncinya kudu ada cinta. Cinta gerbangnya di mana Pak? Gerbangnya ada pada baginda Nabi besar Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Untuk cinta kepada Allah, maka cinta yang pertama kudu ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu. Makanya saya mau pesen, ntar kagak boleh cinta kita selain kepada Rasul lebih gede, lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Nabi Muhammad. Rasulullah katakan dalam hadisnya, apa kata Rasul? Di antaranya salah satu, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawa'u taba'an lima jitu. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman di antara seorang kalian kecuali hawa nafsunya tunduk dengan syariat yang aku bawa dari Allah Subhanahu. Dalam riwayat lain Rasulullah sabdakan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna iman kita kecuali sampai ia mencintai aku lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya kepada manusia. Harus lebih gede cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya empok nih cinta sama model yang begitu tuh, sama yang begini biasa-biasa aja. Kalau kata orang Betawi mah sepan-sepan aja. Jangan kebangetan jin, jangan kebangetan jin. Kan yang begini yang empok urusin 24 jam, dia belum pada bangun, empok udah bangun. Bener begitu? Air panas sudah empok masakin, sambil nunggu air panas matang, empok ke kamar mandi itu mesin cuci udah dinyalain, baju kotor sampai sempaknya dia empok cuciin. Bener nggak gitu? Ntar begitu pagi sarapan udah disiapin, kadang-kadang kopi udah siap biar abang bisa berangkat kerja tenang. Anaknya empok urusin, rumah empok rapihin. Buat siapa? Nih model yang begini-gini. Tapi ntar di akhirat apa bisa dia nolongin empok? Bisa kagak kira-kira? Orang urusannya aja banyak di akhirat. Makanya cintanya kudu biasa sama abang juga bang, sama model yang begini biasa aja nih.
Orang berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, sampai nyewain sound system buat siapa? Ini buat yang model begini. Abang nyerah perak, 2 perak, 1000, 2000 buat jajan bocah. Dapat ratusan ribu jutaan buat apa? Ini bayarin cicilan dia di Shopee nih. Tapi apa yang begini bisa nolongin di akhirat, Bang? Belum tentu, urusan dia banyak. Makanya cintanya biasa-biasa. Engkau cinta sama laki biasa-biasa. Saya kasih tahu, engkau mah kagak tahu, bisa jadi di sini juga bininya bukan kok doang. Yang ngaji ya, yang ngaji ya. Gimana orang sini takut banget diduain ya? Perempuan mah serba salah, Bang. Di madu kagak mau, di racun juga kagak mau deh. Nyanyi lagi dah, nyanyi lagi dah. Saya mau pesen 3 aja nih, ntar bawa pulang ya. Haji bawa pulang ini. Kan kalau yang di tas mah udah dibungkus itu. Ya. Ini mah pesen dari saya. Dan ini saya pesen 3 ya. Ibu hafal surat Al-Jumu'ah, hafal ya? Surat Al-Jumu'ah ayat 2 ada ayat kata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kata Allah Ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang udah mutus pada bangsa Arab yang ummi, lalu diutus oleh Allah seorang utusan dari kalangan mereka sendiri, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Itu di ujung ayat Allah katakan begini, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu sebelumnya tuh orang Arab benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Tapi begitu Rasul diutus, ada 3 yang Rasul lakuin. Ini orang Arab tadinya kagak beriman jadi beriman, tadinya kagak percaya kepada Allah jadi percaya kepada, tadinya kagak ibadah jadi ibadah. Apa maksudnya? Kalau anak pengen bener, keluarga pengen bener, lingkungan pengen bener, ini rumus perubahannya. Ini ada 3 yang Rasulullah lakuin, dipegang baik-baik. Yang pertama Allah katakan, yatlu 'alaihim ayatihi. Rasulullah bacain itu firman Allah. Rasulullah bacain ayat-ayat Allah kepada orang Arab. Apa yang dibacain? Firman Allah adanya dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama ringkesnya mah tilawah. Jangan sampai dalam sehari semalam kagak bisa atau kagak sekali baca Quran. Kan hari ini banyak, Pak. Orang lihat handphone apa? Tadi Pak RW ngomong masalah apa? Paket-paket itu ya, internet ya. Punya handphone semua, Bu, punya kan begitu. Jangan kata mak-mak, nenek-nenek sekarang megang handphone. Banyak orang punya TikTok, nenek-nenek punya TikTok. Taruh di sini tuh. Nenek-nenek lagi begini. Nenek-nenek Pak, di kampung saya di Pondok Gede, cuman aslinya orang sini katanya. Lihat handphone mah bisa berjam-jam, baca Quran belum tentu berjam-jam. Padahal Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ya boh, baca Quran pagi habis subuh baca Quran, habis maghrib baca Quran. Kalau bisa mah bocah Pak yang di rumah tuh asal habis maghrib kumpulin di rumah. Kalau dia kagak ngaji di madrasah kumpulin tong sini baca Quran bareng-bareng sama bapak amannya. Rasulullah suruh hiasi rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Hari ini anak kita sibuk bener tuh sama handphonenya. Kadang-kadang begitu libur hari Minggu, bapaknya megang emaknya megang, anaknya megang. Quran malah dipegang. Padahal mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ya Ustaz, saya makan udah tua, baca Quran udah susah, saya paham.
Di rumah saya ada majlis tuh asal hari Kemis, ibu-ibu pada belajar tahsin Quran. Yang hadir Pak modelnya kayak begini-gini. Umur udah di atas 50, udah mau 60, ada yang di atas 60. Ya namanya juga giginya udah pada metik semua. Asal diajarin ngaji emang susah. Ya nenek-nenek mah boya, begitu nyampe di majlis, assalamualaikum, lu. Yang dicari juga bukan guru dia mah. Asal begitu nyampe berebut tembok rame-rame. Bener begitu ya nyanyi ya? Begitu maju atu-atu, yang atu maju, yang atu tuh di belakang saya liatin lagi pada belonjor, sambil begini nih tuh. Ya kongko sama temennya, ini kaki gua, pasan ngepet mulu, udah ke puskesmas ke dokter obat mah habis 600.000, orang ada berubah-ubahnya pisang, entah mah. Jadi ya ngomongin beli sayur, ngomongin ke warung, ngomongin ngaji, ngomongin udah berhenti ngomongin orang sombong, ria, itu tazkiyah namanya bersih. Nah, dua terakhir, yang ketiga yang Rasul lakuin kalau pengen berubah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ajarin tuh Al-Quran, ajarin itu hikmah sunnah Nabi Muhammad. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau minum pasti pakai tangan kere. Ngaku cinta sama Nabi minum asal aus sebotol glogok. Ini contoh minum begini, saya contohin ya, nih. Contoh Nabi kalau minum, Nabi nih si patu lo. Nih Nabi kalau minum nih pegangnya tangan, baca bismillah, minumnya 3 ke Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, alhamdulillah. Itu minumnya begitu. Ya Ustaz aku udah punya cara kok. Ini mah minum glogok sebotol habis. Rasul kalau misalnya buang air kecil diajarin sunahnya bang kudu nongkrong. Ini mah udah gede, muludan mah hadir mulu, kencing masih begini. Oh itu, orang-orang ngaku cinta sama Rasul tentu nongkrong, yang aku jejak, yang diri diangkat dikit, begitu. Apalagi engkau jangan sampai berdiri. Bahkan gampang kau bedain kalau ada bini kagak urus kencingnya, orang laki mah kencingnya lurus. Kalau engkau sampai berdiri, wah gampang nandainnya, acak-acakan di begini nih. Makan pakai tangan kan. Kudu nyontoh tuh wal hikmah sunnah Nabi Muhammad. Apa yang baik-baik? Keluarga pengen berubah jadi baik, anak pengen berubah, masyarakat nih yang jadi RT jadi RW pengen berubah, rumusnya 3 itu. Jangan jauh-jauh, 1 budayain baca Qur'an, yang kedua ibadah buat menyucikan diri kita, itu namanya tazkiyah. Yang ketiga kudu rajin ngaji. Dah umur kita udah orang lama lagi kok. Kalau kagak mau ngaji apa? Tapi jangan ngarap pinter, ya. Pinter mah nomor 415. Nah kalau yang muda-muda nih kayak anak-anak kita masih ada bakat pinter. Yang begini mah yang penting ngaji, dapat ilmu, amalin, jangan ngarap pinter. Ustaz Yakub kali ngaji sama kiai begitu ditanya, Ustaz Yakub mau ngapain ngaji? Saya pengen jadi kiai, udah kagak kebedak ente mah. Kalau mau jadi pinter mah masih muda. Yang model kayak kita buat apa? Ngelempengin ibadah kita. Bapak kudu rajin ngaji, ibu rajin ngaji. Ntar begitu kita meninggal kayak tadi, idzal matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin. Begitu manusia anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga au waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Insya paham ibu, paham? Ceramah aja banyak-banyaknya, yang penting 3 itu amalin kok, gitu ya. Kok besok nyanyi terus ya.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini perayaan Maulid ada bekasnya ya. Bapak makin rajin ke masjid ke mushola, ibu bapak ngajinya makin rajin, baca Qur'annya makin, anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan keluarga besar yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah eratkan tali silaturahimnya. Ngajinya malam Jumat makin betah, makin dokoh, makin rame, dan mendatangkan manfaat dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu. Biar Allah kasih kita kekuatan iman dan Islam. Ala hadhihi niyah bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma waffiqna li ta'atika wa li ibadatik wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.